Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin na'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Para jamaah, para pemirsa dan para sahabat pencinta kajian Cahaya Hati di malam-malam Lailatul Qadar, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah masih berikan kita nikmat di malam ke-22 ini, salah satu di antara 10 malam yang disebutkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ada kalimat zakat. Zakat bermakna fi'alu khatu arabiyah. Harfiah secara terjemahan bahasa, yaitu zakat itu artinya adalah waziyadah. Jadi waziyadah itu artinya adalah bertambah. Jadi zakat apabila kita bayarkan, apabila kita keluarkan dari harta kita, bukannya berkurang, tapi makin bertambah. Jadi apa yang terjadi? Mana qasad sadaqatun bal yasdar. Tidak akan pernah berkurang harta yang kau jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, yang ada semakin bertambah. Kemudian apa lagi? Zakat secara makna bahasa as-shalah, artinya adalah menjadi lebih baik. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang as-shalah. Apa itu as-shalah? Akan bertambah baik. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan ragu ketika kita mengeluarkan zakat, karena orang yang mengeluarkan zakat insya Allah akan menjadi orang yang baik. Kalau ingin hijrah jadi orang baik, maka keluarkanlah zakat. Kemudian limaknatil bahasa, secara bahasa yang berikutnya, zakat adalah at-tahir. Tahir artinya adalah membersihkan, mensucikan. Qad aflaha man zakkaha. Di dalam surat Asy-Syams ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yaitu zakat adalah mensucikan jiwa manusia. Kemudian apalagi yaitu zakat mampu mensucikan harta kita dan membersihkan harta kita. Selama ini mungkin harta kita bercampur dengan harta yang riba, bercampur dengan harta yang subhat, bercampur dengan harta yang haram, bercampur dengan harta yang mungkin mohon maaf lahir batin kita tidak tahu ini adalah halal atau haramnya, karena kita menerima dari orang lain. Allah Akbar, bisa saja. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah menyampaikan pesan kepada seluruh kaum fakir miskin dan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alaihim inna salataka sakanan lahum wallahu samiun alim. Orang-orang miskin, ambillah zakat, ambillah sebagian rezeki dari orang-orang kaya. Orang-orang kaya, keluarkanlah sebagian dari hartamu dalam bentuk zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zakat tersebut kamu membersihkan harta orang-orang kaya, mensucikan harta orang-orang kaya. Dan kemudian apa lagi? Wasalla alaihim, dan berdoalah kalian kepadanya, memohonlah kalian kepadaku untuknya, kepada orang-orang kaya agar bertambah rezekinya. Apa yang terjadi? Sakanul lahum wallahu samiun alim. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Surat At-Taubah ayat 103. Jadi kalau sudah begini, jangan lagi ditunda zakat kita. Wahai para jamaah, wahai para sahabat, agar segera untuk menunaikan zakat. Karena zakat ini godanya besar, luar biasa, dahsyat. Qala fa bima aghwaytani la aqadanna lahum siratal mustaqim.
Surat Al-A'raf ayat 16. Apa kata iblis? Karena engkau sudah hinakan aku ya Allah, aku bersumpah akan seret manusia dari jalan yang lurus. Bagaimana cara engkau menyeretnya, hai iblis? Summa la'atannahum min baini aydihim, aku akan hadang mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang. Ketika kita hendak bayar zakat, dihadang-hadang oleh iblis dengan cara dihadap-hadapan kita dengan keindahan dunia. Yang pengen mobil barulah, pengen rumah barulah, pengen istri baru enggak ya? Masya Allah, luar biasa. Nah, pengen kemewahan dunia. Jadi apa yang terjadi? Iblis berusaha menggagalkan kita untuk membayar zakat mal yang jumlahnya dari lumayan besar, ya. Nah, ataupun zakat fitrah. Nah, lalu wa min khalfihim, ketika kita berhasil lewat dari depan, kita tetap melangkah, kita tetap memaksakan diri untuk membayar zakat mal yang 2,5% dari omset, dari keuntungan yang kita peroleh selama setahun. Lalu apa yang terjadi? Wa min khalfihim, iblis akan berusaha mengganggu kita dari belakang, dibisikinnya. Coba kau pikir-pikir balik. Masya Allah. Jadi dari depan dihadang, dari belakang dihadang. Dari depan siapa? Dari depan istri. Bang, mikir-mikirlah bang. Masya Allah. 2,5% dari 4M bukan sedikit itu bang. 200 juta itu bang. Masya Allah. Coba abang pertimbangkan kembali bang. Ya Allah ya Rahman. Ya, 100 juta. 2,5% kali 4M. Ya. Tapi itu bukan travel Cahaya Hati. Itu Masya Allah. Orang-orang yang keuntungan Cahaya Hati tidak sampai segitu setahun, ya. Jadi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dihadang oleh istrinya. Pikir-pikirlah bang. Abang sayang nggak sama aku? Kalau bang sayang, ya udah 100 juta tuh mending kita beli gelang, beli cincin. Allah. Nih gangguan iblis dari arah depan. Lihat Nabi Adam. Ya, laki-laki itu terganggu dengan 3 tak. Harta, tatah, wanita. Tak yang terakhir yang paling berat yaitu wanita. Ya. Pandai-pandai lang ya, bayar zakat 100 juta. Masya Allah. Wa min khalfihim, dihadang dari belakang. Siapa yang menghadang dari belakang? Bisa jadi maaf mertua yang kurang beriman. Dibisikin di telinga kita. Pikir-pikir daripada lu bayar zakat. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbana ya Karim. Nah, wa an aimanim, dari sebelah kanan gangguan. Apa gangguannya? Masya Allah. Ya, kita sudah berupaya mungkin sebaik mungkin, dari sebelah kanan diganggu kita oleh iblis. Dilihatkan kita dengan keindahan-keindahan. Wa an simailihim, diganggu lagi dari sebelah kiri. Ini dilihatkan dunia. Kanan sih katanya akhirat. Ya udahlah, daripada kamu bayar zakat, mending bantu pinjamkan uang dulu sama orang. Ini orang ini miskin, melarat segala macam. Masya Allah. Kan kalau pinjamkan uang lumayan tuh, atau uangnya diputar kembali. Ya Allah. Ini sebelah kiri gitu juga. Ya sebelah kiri, ya udah mending masukkan investasi 100 juta lumayan, Masya Allah. Atau dimainkan ke saham, Masya Allah, luar biasa. Padahal dia tidak tahu ketika dia keluarkan zakatnya itu, Masya Allah, luar biasa. Lalu apalagi yang terakhir proyeknya iblis, wala tajidu aksaruhum syakirin. Ketika dia berhasil menyerahkan uang zakat tersebut, iblis bikin dia menyesal. Ya Allah, 100 juta bukannya banyak, bukannya dikit, itu banyak itu. Menyesal saya. Ketika menyesal, hilang amal dia membayar zakat tadi. Yang padahal ketika dia membayar zakat lillahi ta'ala, disambut ya, dengan akad. Sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz, tapi Allah gugurkan. Karena apa? Karena penyesalan tadi. Allahu Akbar. Maka ada pertanyaan. Apa pertanyaan yang datang daripada salah satu jamaah yang bertanya, Ustadz, bagaimana bentuk zakat tersebut? Zakat itu ada 2. Yang pertama zakat mal, itu zakat harta, ya. Kemudian apalagi Ustaz? Zakat fitrah, yaitu zakat dalam bentuk beras dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu para sahabat dan pecinta kajian Cahaya Hati dimanapun berada, maka oleh sebab itu mari kita jaga, ya, zakat tersebut. Bagaimana zakat tersebut? Nah ini dia. Syarat bayar zakat. Jadi syarat bayar zakat itu ada. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam dan merdeka. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Punya syarat juga. Satu, harta tersebut dimiliki secara sempurna. Punya pribadi, tidak kongsi. Kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Usahanya makin meningkat. Nah ini dia. Kalau bangkrut jangan pula zakat. Kemudian harta tersebut telah mencapai nisab. Nah,
nisabnya itu sudah sampai. Telah mencapai haul. Haul ini tidak hanya untuk kematian, ternyata haul juga ketika harta itu sudah sampai setahun. Contoh deposito, contoh mana emas batang dan segala macamnya. Kemudian harta tersebut merupakan kelebihan daripada kebutuhan pokok. Kita sudah keluarkan gaji karyawan, kita sudah keluarkan kebutuhan pokok, bayar hutang, beli beras, kebutuhan primer dan segala macam, biaya sekolah anak, berlebih tuh, baru itu kita jadikan 2,5% pengalinya. Nah, kemudian berapa harta pula yang ulama sepakat untuk wajib dikenai zakat? Nah, jadi beberapa harta yang para ulama sepakat, jadi jenis-jenis hartanya. Yang pertama adalah asman. Asman ini adalah emas, perak, dan mata uang. Yang kedua hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga adalah pertanian dan buah-buahan. Gandum, kurma, anggur, sawit. Masya Allah. Kemudian bagaimana bentuk zakat mal tersebut yang disebut dengan zakat harta? Maka bentuknya yang pertama adalah satu emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni 24 karat. Atau 2,5% dikalikan 2 perak yang 200 dirham. 2 perak yang 200 dirham. Sekali lagi ya, didengar baik-baik. Kemudian 595 gram perak murni. Kemudian apalagi 2,5% dari 3 mata uang zakat penghasilan dan zakat simpanan. Kemudian jika sudah mencapai nisab perak emas, nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta. Nah, kemudian 2,5% dari 4 hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Kemudian unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor, ketentuannya 5 hasil pertanian, 5 wasak, 720 kilogram. 10% dengan pengairan gratis 5%, dengan pengairan membutuhkan biaya 6 barang dagangan jika sudah mencapai nisab perak atau emas. Masya Allah, luar biasa. Kemudian apalagi? Atau nisab perak yang paling rendah sekitar 6 juta rupiah. Atau 2,5% dikali 7 harta karun atau rikaz. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan sebesar 20%. Nah, kemudian apalagi? Semua harta zakat di atas memperhatikan haul. Ya, bertahan selama 1 tahun. Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya. Jadi tadi sudah ditentukan emas dan perak itu sebanyak 20 dinar atau 85 gram. Kalau belum sampai jangan. Ya, emas murni 24 karat. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Ya. Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Perhitungan zakat barang dagangan, nilai barang dagangan ditambah uang dagang yang ada, ditambah piutang yang diharapkan atau dikurangi utang yang jatuh tempo. Piutang itu orang yang berhutang sama kita. Jadi barang dagangan ya ditambah dengan uang dagang yang ada, modal, ditambah dengan piutang, dikurangi hutang yang jatuh tempo. Nah, harta rikas berarti harta zaman jahiliyah yang berasal dari non-muslim, harta rampasan. Nah, ketentuan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi di bulan Ramadan. Jadi saat detik kumandang takbir, ya, kalau bisa sebelum sholat Idul Fitri. Nah, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim, merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Zakat fitrah wajib ditunaikan. 1 oleh setiap muslim, yang kedua mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan diberikan nafkah pada malam dan atau sebelum id dilaksanakan. Kepala keluarga wajib membayarkan zakat fitrah orang-orang yang ditanggungnya.
seperti anaknya, orang tuanya dan segala macamnya. Seorang mulai terkena wajib membayar zakat fitrah jika ia bertemu dengan terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Mulai itu. Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras dan segala macamnya. Jadi satu sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Jadi sekarang sudah ada ditentukan oleh Basnas, tinggal dilihat berapa-berapa saja. Nah, siapa saja golongan penerima zakat? Golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam ayat At-Taubah ayat 60. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masyakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang pertama fakir, yang kedua orang miskin, kemudian wa'amilul zakat untuk orang-orang zakat, kemudian yang keempat wal mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian yang kelima adalah untuk hamba sahaya, budak. Kemudian yang keenam orang-orang yang terlilit utang. 7 orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti imam, gharim dan para ustaz yang tidak mampu, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sesuai ketentuan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diakhiri dengan kalimat Allahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Jadi itu penerima zakat. Kemudian bagaimana keutamaan daripada membayar zakat tersebut? Wah, luar biasa banyak. Yang pertama adalah menyempurnakan keislaman seseorang. Belum sempurna Islam kalau kita belum bayar zakat. Karena Islam itu bunya Islam ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 perkara. Perkara yang pertama adalah kewajiban daripada rukun Islam itu as-syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua as-shalah, yang ketiga zakat. Makanya mohon maaf selalu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan. Aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Tidak bisa dipisahkan seperti 2 jari ini. Masya-Allah. Kemudian apa lagi? Menunjukkan benarnya iman seseorang. Lan tanalur birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang kalau belum dia mampu mengeluarkan apa yang dia cintai. Sekarang yang kita cintai itu adalah harta. Ya, dimanapun pasti orang butuh harta. Saat apalagi COVID-19 ini. Maka mari sama-sama kita mengeluarkan zakat kita. Kemudian apalagi membuat iman seorang menjadi sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Tidak sempurna iman seseorang kata Rasul sampai dia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian sebab keutamanya yang keempat adalah atau fadilahnya adalah sebab masuknya surga. At-tariqu minal jannah. Ini luar biasa. Inna fil jannah ghurafan yuzahiruha min bataniha wa bataniha min zahiriha. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar yang istimewa. Kamar itu VIP. Kamar itu khusus. Khusus buat siapa? Yang pertama kata Nabi Muhammad, ati bil kalam. Orang yang bisa jaga lisan. Maka orang banyak puasa tapi nggak bisa jaga lisan. Puasa tapi masih gunjing. Puasa masih bentak suami. Puasa masih memaki-maki istri. Puasa tapi ya fitnah segala macam jalan. Ini puasanya Haji Muhyiddin. Masya Allah. Jadi, maka kemudian apa lagi? Wa ta'amu ta'am. Orang yang memberikan makan alias membayar zakat. Maka keluarkanlah zakat. Karena orang-orang zakat pasti memberikan makan secara tidak langsung. Memberikan kelapangan dahaga. Memberikan kelapangan daripada kesempitan orang-orang yang kesusahan dalam bentuk rezeki. Kemudian apa lagi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ada masyam. Subhanallah, udahlah kita puasa, bayar zakat lagi, masya-Allah. Kemudian wa sallallahu bil laili wan nasun niyam. Orang yang menjaga malam-malam Lailatul Qadar, maka jadilah hunter, jadilah pemburu malam-malam Lailatul Qadar, insya Allah. Kemudian apa lagi? Menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar, insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuatlah baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Ya, Al-Qasas 77. Kemudian apa lagi? Memedam kemarahan orang miskin. Terkadang orang miskin emosi, marah karena lapar. Maka kalau orang sudah kenyang, insya Allah jauh dari kemarahan. Ya, kenapa banyak kemalingan? Kenapa banyak pencurian? Karena kita tidak mengeluarkan zakat. Maka
Selamatkanlah diri kita, ya, saudara kita, supaya mereka dia tidak berbuat maksiat dan berbuat zalim, mereka tidak maling, mereka tidak mencuri, dengan kita mengeluarkan zakat. Lalu apalagi yang ke-8, menyelamatkan orang dari panasnya hari kiamat. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi zillah sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Ketika kita mohon maaf di padang mahsyar, hendak ditentukan masuk neraka atau surga, maka ketika manusia berkata, ya Rob, jangan ya Allah, dia pernah menolong saya ya Allah lewat zakatnya. Atau harta kita yang akan berbicara nanti di yaumil mahsyar, ya Allah, saya ya Allah, pernah dia mengeluarkan zakatnya. Lisan akan berbicara, ya Allah, aku melihat, mata melihat, telinga mendengar. Ketika kita memberikan zakat, orang itu mengucapkan terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian apalagi yang ke-9 keutamanya, seseorang akan lebih mengenal hukum aturan Allah. Ya, ini dia luar biasa. Kemudian apa? Harta itu akan bertambah. Mana qasad sadaqatun bal yastar. Kemudian apalagi? Merupakan sebab turunnya kebaikan. Nah, ini dia. Rahmat Allah tidak akan pernah turun kalau kita tidak mau berzakat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Walam yamna'u zakata amwalihim illa mani'ul qataru minas sama'i walaulal bahaima lam yumtarun. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah untuk mendapatkan air hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Apa hubungan zakat dengan air hujan? Masya Allah, luar biasa sahabatku, para pecinta kajian Cahaya Hati. Ya, Allah yang janji, hujan itu rahmat. Wa izala jalakumul ardu firasa was samaa bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka ketika hujan turun, saya selalu berdoa, ya Allah, ampunkan dosa hamba-Mu ini ya Allah sebanyak air hujan yang Kau turunkan. Ya Allah, berikanlah rezeki sebanyak air hujan yang Kau turunkan. Ya Allah, berikanlah kasih sayang rahmat-Mu ini sebanyak air hujan yang Kau turunkan. Jadi air hujan itu rahmat. Mana rahmatnya? Ketika air hujan turun, insya Allah tuh tumbuh-tumbuhan akan subur, buah-buahan akan segar. Binatang akan minum dan tidak kelaparan dan tidak akan menjadi buas buat kita. Nah, ketika air hujan turun, air sumur penuh. Kemudian ketika air sumur penuh, kita bisa mandi, kita segar, kita bisa melepaskan dahaga dalam bentuk air minum ketika air sumur tadi dimasak. Ketika kita sudah lepas dahaga, insya Allah kita akan menjadi orang yang segar, akan berpikiran jernih. Jadi itulah rezeki rentetan daripada air hujan tadi. Kemudian apalagi yang terakhir, zakat akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqatun la satat fi'u ghadabar riba ghadabar rabbi wa tadfa' mitata su'i. Sedekah itu meredam murkanya Allah dan mencegah dari kematian yang su'il khatimah. Maka kalau mau husnul khatimah, keluarkanlah zakat. Kemudian yang terakhir adalah zakat mampu menghapuskan dosa kita. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'an nar. Nantinya sedekah itu mampu menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api neraka. Ketika kita dicampakkan ke dalam api neraka jahanam, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Zakat tadilah yang menyelamatkan kita dengan cara apa? Air tadi menyiram api neraka kita jadi padam dan kita diangkat sehingga kita masuk dengan surga. Mudah-mudahan sedikit tentang zakat ini pada kajian malam Lailatul Qadar yang ke-22 ini, ya, mudah-mudahan bisa memberikan hikmah, hidayah dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itu jangan ragu, marilah sama-sama para jamaah, para sahabat, para pecinta kajian Cahaya Hati di malam Lailatul Qadar, di hari yang kedua ini, di malam ke-22 ini. Karena 10 malam terakhir saya selalu membuat kajian setiap malam dan saya sharekan di YouTube, di Facebook dan segala macamnya. Mari sama-sama kita semangatkan diri kita untuk membayar zakat. Begitu banyak utama-utama daripada zakat, dan yang paling poin pentingnya, lan tanul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mampu mengeluarkan apa yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini kita bungkus, kalau sudah ini yang kita tanamkan di dalam hati dan mindset pikiran kita, insya Allah kita akan mudah mengeluarkan zakat tahun ini dan mudah-mudahan
harta kita semakin berkah, hidup kita semakin berkah, tidak hanya dunia tapi juga akhirat menjadi jembatan surga. Insya Allah minal aminin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah dan mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berzakat setiap tahunnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultanik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimin sultanik. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, Engkau yang mampu melindungi aku ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari godaan hawa nafsu ya Allah, agar kami mampu mengeluarkan harta zakat mal kami dan zakat fitrah kami ya Allah. Wa a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhizun binasyiatiha. Ya Allah, Engkau yang mampu melindungi kami ya Allah, maka lindungilah kami dari kejahatan makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tangan-Mu ya Allah, agar kami mampu ya Allah mengeluarkan zakat mal kami tanpa ada keraguan ya Allah. Kemudian wa auzubika min syarri syaitani wa syirki inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau ya Allah, tolong lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah dari bisikan syaitan, iblis dan bala tentaranya yang akan menggagalkan kami di dalam beristiqomah membayar zakat ya Rabbal Alamin, yang ingin menghancurkan harta kami dengan harta yang tidak sedikit pun mendatangkan keberkahan, yang ingin membuat harta kami tidak bersih dan tidak suci kembali ya Allah. Maka tolong bantu kami ya Allah dari gangguan iblis, syaitan dan bala tentaranya ya Rabbal Alamin di 10 terakhir Ramadan ini Allah, dan Engkau pertemukan kami lewat zakat kami ya Allah dengan malam Lailatul Qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah, saya minta maaf dunia dan akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang menyinggung hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan saya yang salah, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Sebelum saya tutup dengan salam, jangan lupa subscribe, like dan share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah. Al ilmu yuntafa'u ilaihi. Ilmu yang akan kita bawa nanti masuk ke dalam kubur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.